Tapi kok makin ke sini kok makin nampak jelas gitu ya. Nih, seperti yang keceplosan Pak Edi yang satu ini nih, kata dia bahwa pengadilan ini kan sudah berjalan sesuai dengan rencana katanya kan. Terus kartu asnya terakhir. Hola netizen yang tercinta, pengacara Jessica Wongso, Otto Hasibuan mengatakan jika kasus kopi sianida ini sebenarnya dalam kategori mudah. Namun menurutnya ada tembok besar yang menghalanginya. Oleh sebab itu, ia membutuhkan dukungan dari masyarakat untuk mengungkap kasus ini. Ia pun merasakan sebagai pengacara sudah menderita karena kasus berbelit dan belum menemukan titik terang. Sebab keputusan dari hakim yang menyatakan Jessica bersalah menurutnya itu adalah salah. Kata dia, banyak kejanggalan-kejanggalan soal barang bukti dan lainnya. Otto Hasibuan mengaku jika kini banyak ribuan pengacara yang ikut mendukung dan bakal membantu Jessica Wongso secara sukarela. Ia pun menegaskan sangat membutuhkan bantuan dari masyarakat untuk mengawal kasus ini. Selain itu, ia juga meminta bantuan dari Presiden dan Kapolri. Gini, pengadilan ini kan sudah saya katakan jalan sesuai dengan rencana ya, yaitu scientific trial. Setiap kesaksian TV, kelar baru ahli-ahli menjelaskan, baru terakhir yang saya itu sama jaksa punya kartu as ya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Wait. Sudah terencana. Okay, we'll see. I'm not surprised about that. Kita lihat seberapa sempurna rencana yang sudah kalian lakukan, kawan. Karena sesuatu yang kalian mulai, kalian sendirilah yang harus mengakhirinya. Mungkin kalian anggap segala sesuatunya sudah terlalu sempurna bahkan. Baik dari tingkat penyidikan, penyelidikan, hingga penuntutan, atau bahkan hingga persidangan. Hingga saksi personal, hingga saksi ahli pun kalian rencanakan. But it's okay. It's not gonna work anymore. Okay? Kita lihat sampai sejauh mana kesempurnaan yang sudah kalian buat. Karena masyarakat sekarang makin cerdas, makin paham tentang apa yang terjadi, kawan. Tidak mudah dibohongi seperti sebelumnya. Kita lihat seberapa sempurna sesuatu yang sudah kalian buat. Jangan anggap yang kalian anggap kawan, besok pun masih tetap menjadi kawan. Karena ada salah satu di antara kalian akan menjadi lawan kalian sendiri. Oke kawan, sampai bertemu di lain waktu. Kita lihat seberapa sempurna kalian. Thank you. Guys, lagi-lagi Pak Edi cacing kita guys. Keceplosan lagi guys. Sebenarnya ini udah di 2016 gitu ya. Pak Edi ini keceplosan gitu ya. Tapi kita nih para netizen nih baru gitu kan ya, karena mungkin 2016 kita masih mengira oh ya udahlah ya, dia kan bapak orang yang lagi berduka kayak gitu ya. Ya udahlah gitu kan ya. Kita tuh masih 50-50 gitu kan ya, menganggap Jessica tidak bersalah itu masih 50-50 gitu kan ya. Masih mengira ya itu mungkin memang pengacaranya Jessica kali ya yang dibayar mahal untuk meyakinkan publik gitu bahwa Jessica tidak bersalah gitu kan ya. Tapi kok makin kesini kok makin nampak jelas gitu ya. Nih, seperti yang keceplosan Pak Edi yang satu ini nih, kata dia bahwa pengadilan ini kan sudah berjalan sesuai dengan rencana katanya kan. Terus kartu asnya terakhir di akhir video, kalian buka aja stage-nya ya. Beliau juga berkata kayak gini, terakhir ini saya dan jaksa punya kartu asnya katanya gitu. Jadi ngeri kali ya. Apa ya? Siapa sih Pak yang merencanakannya ya Pak Edi? Ini rencana Anda, rencana bos Anda, atau rencana para bintang-bintang yang pengen naik jabatan ya Pak ya? Para bintang-bintang di langit sana yang pengen naik jabatan gitu. Jadi ya guys, wajar ya guys, ini kasus ini kayaknya ya naik jabatan berjamaah sekaligus menjadi kaya berjamaah gitu ya. Kasus ini bener-bener menjadi kaya berjamaah dan naik taraf hidup berjamaah maupun naik pangkat berjamaah kayaknya ya. Makanya para jaksa hingga jaksa agung, Mahkamah Agung pun katanya meskipun diadakan PK berkali-kali, tetap mereka bilang kami sudah meneliti kasus ini berkali-kali. Yang diteliti apa Pak? Yang diteliti berapa anggarannya gitu ya. Yang diteliti
berapa hibah yang bisa diterima gitu dari kasus ini. Mungkin yang kalian teliti itu kali ya. Sehingga apa ya, netizen yang bodoh aja bisa menilai gitu bahwa kasus ini tuh janggal gitu. Tapi kalian yang katanya ahli yang meneliti kasus ini tidak bisa melihat kejanggalan itu gitu, ya kan? Mulai dari sedotannya yang nggak ada, gitu kan? Tubuhnya yang nggak diotopsi, tidak ditemukan sianida di badannya, ya kan? Aneh gitu, bener-bener aneh ya. Saksi ahli yang jelas-jelas menguasai sianida dan menguasai tubuh mayat dan otopsi tidak kalian dengarkan, ya kan? Kalian anggap berasumsi. Sedangkan ahli antropologi ya, kalau nggak salah ya, ahli antropologi itu kalau nggak salah pelajaran tentang bagaimana manusia berperilaku sih. Masa perilaku apa ya dari gerak-gerik tubuh Jessica yang dinilai di pengadilan gitu kan, lucu gitu kan ya. Bukan tubuh mayat yang diperiksa, padahal jelas-jelas ada rule ya, ada aturan bahwa no autopsy no case ya. No autopsy berarti nggak ada sebab kematian dan tidak ada penyebab kematian dan tidak ada kasus, tidak ada tersangka ya. Tapi bisa-bisanya ada tersangka hanya dari CCTV gitu, hanya didatangkan ahli-ahli antropologi ya kan, seperti katanya dari Birang juga aku tahu ya, ternyata salah satu saksi ahlinya itu adalah seorang ahli antropologi katanya, Pak Roni almarhum ya, sudah almarhum Roni apa gitu, yang katanya menilai bahwa iya dari gesturnya Jessica tampak seperti membenci Myrna katanya. Ya Allah dari gestur tubuh ya, itu mah semau-maunya dia ngomong gitu kan ya, semau-maunya dia. Entahlah ya, Pak Roni ini ngomong berdasarkan dari ancaman atau dari setoran gitu ya, dari apa, uang yang dibayarkan gitu kan ya, atau dari ancaman gitu, entahlah ya. Tapi kasus ini benar-benar aneh bin ajaib ya. Tapi kita tidak akan tinggal diam saja ya. Kita akan up terus kasus ini ya, dan memastikan dan memantau kasus ini dan memastikan tidak terjadi sesuatu pada Jessica ya. Mari kita up terus guys kasus ini ya. Sekalipun yang kita hadapi ini para bintang-bintang di langit yang susah untuk dijangkau ya, susah untuk diturunkan. Ya gitu ya guys ya. Thank you for watching and God bless you. Aduh guys, baru di sidang kali ini Vitinya juga baru ketemu. Ngelihat itu ruang sidang, hakim juga itu kayaknya udah gak punya harga diri gitu. Sebagai seorang saksi, Edi Darmawan bisa dengan seenak jidatnya ngedekatin saksi yang sedang duduk di kursi saksi dan ajak ngobrol pada saat hakim sedang berbicara. Bisa kan? Kok bisa ya? Kok bisa juga ya? Ini bener-bener jadi keinget lagunya Camilla Malik, sampai gue nyari tadi. nih. Cinta kini sudah direkayasa, diolah alih semanis madu, tapi berbisa. Ini bener-bener deh. Hakim udah negor kayaknya. Hakim negor dengan tegas, tapi dari ketegasan negornya hakim itu dia masih tergambar loh. Ada muatan kasih sayang di situ. Jadi hakim negornya dengan penuh kasih sayang. Kim, segitu cintanya sih lu. Bener gak sih? Waduh, ini yang saya tunggu-tunggu. Bener kan? Ternyata Pak Edi Solikin ini ada di TKP. Pas lagi kejadian, lagi rame-ramenya dia marah dan dia bertanya sama Depi. Ingat netizen, kesempatan dalam kesempitan. Lagi orang rame-rame, bola dimasukkan ke gelas, sedangkan Myrna sudah dibawa. Nah, mengertikan netizen apa maksud saya? Cerdaslah kita ini para netizen, oke? Terus-terusan kematian Myrna yang dibahas. Myrna yang udah 6 tahun kemarin mati, kembali lagi heboh semua para netizen di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke seluruh muka bumi ini. Itu setelah keluarnya film Eskol Muda. Akhirnya para netizen menyoroti 3 manusia yang terlibat di kematian si Myrna ini. Aku sebenarnya nggak mau
mau tahu kali dengan kematian-kematian orang ini ya kan, ya kan? Tapi karena terus-terusan lewat di berandaku, hati-hati kalian ya. 3 manusia yang disoroti setelah keluarnya film dokumenter ini yang ditayangkan oleh Netflix ini, yang pegawai kafe Rangga Saputra, barista Coffee Oliver 2, itu Devi Siagian, manajer kafe Oliver. Dan ketiga itu bapaknya, si Dermawan Edi Salim, Solihin Salim pula lagi salah. Jadi para netizen udah nggak senang kalau si Jessica ini di penjara udah hampir 7 tahun, bahkan hukumannya 20 tahun. Udah terbukti, aku pun sudah mempelajari juga akhirnya ya kan. Ada kejanggalan-kejanggalan ini di kehakiman, di kejaksaan, rumah sakit, nggak ada yang beres. Itu bapak si Mirna saat diwawancarai di stasiun Karni, aku udah naik kali darah, semua disalahkannya. Dibilangnya lah orang penipu, pembohong, dibilangnya lah orang tamak, rakus, hukum karma. Ini ya aku kasih tahu sama kalian ya, kalau manusia yang sering menggosipkan, membicarakan orang berbohong, berarti dia yang suka berbohong. Catat dan garis bawahi kalian yang mengikuti kasus Cyanida, karena kopi inilah si Mirna is dead. Di bapak si Mirna ini udah salah tingkah, sampai-sampai si Reza Indragiri disalahkan, Otto Hasibuan disalahkan. Yang dibelanya kan tahu siapa nggak we? Sambo. Nggak usah diganggu-ganggu Sambo katanya. Padahal semua masyarakat di seluruh Indonesia ini tahu Sambo ini ahli dalam membuang CCTV. Kalian jurusan Sambo yang terakhir S3-nya penghilangan CCTV. Aku heran juga kalau udah 6 tahun mau ke 7 tahun si Jessica ini di penjara nggak kena hukum karma orang-orang ini. Ya, heran juga kita ya kan. Kok dibiarkan hidup di muka bumi ini orang yang sudah memporak-porandakan masa depan orang. Jadi yang mana benarnya menurut kalian we? Komen lah ya.